Aku nemuin bil parfum di tas kerja kamu tadi. Kamu beli parfum buat perempuan. Buat siapa, Mas? Buat Mona. Kenapa? Kamu beliin parfum buat Mona. Beliin parfum buat staf kamu. Kamu ada hubungan apa ya, Mas, sama dia? Apa salahnya? Mona itu karyawan yang punya prestasi di kantor. Kerjanya juga bagus, performanya juga bagus. Aku kasih parfum sebagai reward untuk dia. Nggak salah kan? Bohong kamu, Mas. Kamu pikir aku bodoh ya? Bisa percaya dengan alasan kamu itu. Tengah malam kamu teleponan sama dia. Sekarang kamu kasih parfum ke dia. Kamu pasti pacaran kan sama dia? Udah dulunya. Aku baru pulang. Kamu itu sebagai seorang istri yang baik harusnya kamu layani aku, bukan tuduh seperti ini. Habis pikir aku sama kamu. Ya Allah, masih aja Mas Hans berkelit. Sepertinya aku memang harus temui Mona. Aku nggak bisa biarin dia menghancurkan pernikahanku dan merebut suamiku. Din? Mau berkelit apa lagi kamu? Mau bilang kalau kamu itu nggak pacaran sama dia? Kamu juga. Kamu masih muda. Berani-beraninya godain suami orang. Perempuan macam apa kamu? Hah? Yang tega-teganya menyakiti hati perempuan lain. Din, udah Din. Kamu salah paham, tadi aku cuma bantuin Mona aja itu. Salah paham apa sih, Mas? Jelas-jelas waktu itu kamu teleponan sama Mama. Kamu kasih dia parfum. Sekarang aku lihat kalian berdua bermesraan dengan mata kepalaku sendiri. Masih bilang kalau kalian gak ada hubungan. Bu, iya Bu. Pak Hans megangin saya karena saya mau jatuh, Bu. Udah, nggak usah bohong. Lihat aja ya, kalau kamu masih berani godain suami saya bisa aja nyakitin kamu. Udah aku bilang, mau bikin aku malu. Kamu tahu kan ini kantor? Pulang sekarang. Kita ngomong di rumah. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Pulang aku bilang. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu. Bubar. Biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus Din, kamu kenapa? Aku lihat kamu tadi turun dari taksi kayak orang sedih. Kamu lagi kenapa? Kamu ada masalah ya, Din? Ternyata kamu benar. Mas Hans sudah mendua, Din. Tadi aku ke kantornya Mas Hans. Di sana aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau dia lagi bermesraan sama Mona. Aku sempat labrak Mona. Tapi kamu tahu, Mas Hans malah membela perempuan itu daripada istrinya sendiri, aku. Jadi kamu melabrak Mona di kantor? Kamu kok jahat amat sih? Pasti dia malu kan dilabrak sama kamu di depan staf lain.
Bu, harusnya perempuan itu yang udah jahat sama aku, Bu. Dia udah menghancurkan rumah tangga aku sama Mas Hans. Jangan pernah menyalahkan perempuan lain selagi rumah tangga kamu itu bermasalah. Ini semua salah kamu. Jangan salahkan. Anak saya mencari nyaman dengan anak buahnya. Ngerti kamu? Mas. Ya. Lihat ya. Sekarang Syafa suka banget kamar kayak gini. Terus kenapa emang? Ya Syafa itu kan masih masa tumbuhnya dia. Wajar dia punya imajinasi kemana-mana untuk kamar seperti ini. Mas, enggak, ini bukan imajinasinya Syafa. Syafa bilang perempuan yang dia bilang tante ini kemarin datang ke sini, Mas, ngajak main dia. Jangan-jangan itu arwahnya Mona. Karena secara tidak langsung, kamu telah membuat Mona itu meninggal setelah kamu menabrak dan dia kecelakaan. Dan arwah Mona menghantui kamu untuk membalas dendam. Bu. Loh, kok pintunya kebuka ya? Perasaan udah aku tutup. Kayaknya Bu, yang selama ini nakut-nakutin Ibu tuh Bu Nita deh kayaknya. Saya sembarangan kamu. Ya nggak mungkin lah. Saya sama Nita itu temen udah lama. Semenjak kita sama-sama pindah di perumahan ini. Kamu jangan asal fitnah ya. Justru saya curiganya tuh sama kamu. Sejak kamu kerja di rumah ini, selalu banyak banget teror di rumah ini. Kamu itu ya, curiga sama orang terus. Seharusnya kamu introspeksi diri. Kamu itu salah apa? Baru pulang. Udah ribut-ribut seperti ini. Pusing kepala aku. Kamu nggak capek ya? Hah? Sekarang aku tanya sama kamu. Ria ngapain teror kamu? Apa manfaatnya aku tanya? Ada masalah dia sama kamu? Enggak kan? Ria, istirahat. Iya, baik Pak. Mas. Bu. Kok kayak ada yang lewat ya? Gak ada siapa-siapa. Istri saya di mana? Kenapa kami yang buka pintu? Bu Andin sudah tidur Pak. Tidur? Nggak biasanya istri saya tidur sebelum saya pulang. Apalagi Andin tahu aku lagi longtur. Biasanya kalau saya pulang malam, dia selalu tunggu saya. Dan dia selalu bikin kopi untuk saya sebelum dia tidur. Saya aja ya Pak ya, yang buatkan Bapak kopi. Ya, boleh. Sebentar ya Pak ya. Yuk. Aduh, masih banyak banget kerjaan.
Ini kopinya ya Pak ya. Oh iya, terima kasih. Kenapa? Maaf ya Pak, saya cuma mau kasih masukan. Seharusnya Bapak bisa melakukan efisiensi operasional di bagian yang ini nih Pak. Bukannya kamu lulusan SMA ya? Tapi kayaknya kamu mengerti banget manajemen bisnis. Sebelumnya saya sempat kuliah Pak, tapi sayangnya saya berhenti di tengah jalan. Soalnya Mbak yang biasa membiayai kuliah saya meninggal. Saya turut prihatin. Makasih ya Pak. Pak, saya tuh salut banget ya sama Bapak. Bapak itu suami yang sempurna. Udah ganteng, baik, kerjaannya bagus. Kalau saya jadi Bu Andin, saya lebih milih ngurus Bapak daripada kerja. Kayak sekarang gini aja, karena Bu Andin kecapean kerja, jadi tidur duluan dan gak ngurus Bapak.